Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Eva Zakia. Pada video kali ini kita akan membahas materi interpolasi polinomial. Interpolasi itu adalah perkiraan suatu nilai tengah dari suatu kumpulan nilai yang diketahui. Sedangkan polinomial secara sederhana ini merupakan suatu bentuk matematika yang memuat variabel berpangkat. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan perhitungan secara numerik. Selamat menyaksikan. Persoalan interpolasi polinomial. Ini misalkan diberikan ada n+1 buah titik berbeda. Misalkan ada x0, y0, x1, y1 sampai dengan xn, yn. Ini selanjutnya kita dapat menginterpolasi atau melewati semua titik tersebut sehingga kita memperoleh persamaan y(i) sama dengan pn xi untuk i-nya dimulai dari 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, nilai y(i) ini dapat berasal dari fungsi matematika misalkan ln x, sin x, dan yang lainnya. Sedemikian sehingga nanti y(i) sama dengan fxi ini merupakan suatu hampiran terhadap fx. Nah, jadi nanti kita memperoleh nilai hampiran dari fungsi tersebut. Atau y(i)-nya berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan. Interpolasi dan ekstrapolasi. Ini misalkan ada sebuah grafik titik awalnya adalah x0, y0, kemudian ada x1, y1, x2, y2, x3, y3, sampai dengan xn, yn. Nah, selanjutnya misalkan x sama dengan a, berarti ini pengambilannya ada di dalam selang x0, y0 sampai dengan xn, yn. Maka ini disebut menginterpolasi. Kemudian ketika kita mengambil x sama dengan a, misalkan ini di luar atau lebih dari xn. Nah, ini maka disebut mengekstrapolasi. Jadi berdasarkan grafik ini, jika nanti pemilihan x sama dengan a itu berada pada interval x0, xn, maka disebut nilai interpolasi. Sedangkan apabila pemilihan x sama dengan a-nya itu misalkan dia berada kurang dari x0 atau nilai a-nya lebih dari xn, maka nanti kita memperoleh nilai ekstrapolasi. Nah, pada video kali ini kita akan memilih nilai x sama dengan a-nya yang berada pada interval x0, xn. Selanjutnya menginterpolasi titik data, kita akan melakukan interpolasi linier, interpolasi kuadratik, dan juga interpolasi kubik. Dengan metode yang kita gunakan ada interpolasi Lagrange dan interpolasi Newton. Nah, ini menggunakan titik-titik interpolasi itu bergantung pada jumlah titik data yang tersedia. Jadi nanti pemilihan metode untuk menghitungnya tergantung dari banyaknya titik data yang diketahui. Interpolasi linier, interpolasi yang paling sederhana, yaitu dengan mengasumsikan bahwa hubungan titik-titik itu adalah linier. Ini misalkan diberikan dua buah titik, yaitu x0, y0 dan x1, y1. Kemudian dua buah titik data tersebut, ini kita hubungkan membentuk sebuah garis lurus, maka polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk
Ini P1X sama dengan A0 ditambah A1X. Ini kita katakan rumus A yang pertama. Ini koefisien A0 dan A1 pada rumus A. Itu akan kita cari dengan proses pensubstitusian dan eliminasi. Dengan mensubstitusi X0, Y0 dan X1, Y1 ke dalam persamaan rumus A. Selanjutnya nanti kita memperoleh dua buah persamaan linier. Kedua persamaan ini diselesaikan dengan proses eliminasi yang memberikan, nah di sini kita memperoleh untuk mencari koefisien A1 dan koefisien A0. Substitusikan bintang yang pertama dan bintang yang kedua ke dalam persamaan rumus A untuk mendapatkan persamaan garis lurus. Dengan melakukan manipulasi aljabar, selanjutnya persamaan tersebut disusun menjadi, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk interpolasi linier. Misalkan contoh yang pertama, perkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1978 berdasarkan data tabulasi berikut. Yang diminta adalah memperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1978. Dengan menggunakan persamaan interpolasi linier, taksiran Y untuk X sama dengan 1978 itu yaitu kita menggunakan polinomial linier. Nah, ini data-datanya yaitu ini X0-nya, X1, Y0, dan Y1. Selanjutnya nilai-nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan P1X. Selanjutnya kita memperoleh, ini untuk nilai P1X, karena X-nya yang diminta adalah 1978, maka kita substitusi nilainya ke bentuk persamaan yang ini, sehingga kita memperoleh bahwa perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1978 itu sebanyak 129,02 juta. Selanjutnya interpolasi kuadratik. Misal diberikan 3 buah data yaitu X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2. Gambar kurva polinomialnya, ini misalkan seperti ini, gambar kurvanya. Polinomial yang menginterpolasi ketiga titik itu adalah polinom kuadrat. Nah, ini untuk persamaan mencari polinom kuadrat. Ini kita katakan rumus B. Untuk mempermudah perhitungan dari persamaan rumus B tersebut, kemudian dibentuk persamaan kuadrat yang melalui 3 titik data tersebut yang berbentuk P2X sama dengan Y, ini A0, A1, A2. Ya, berarti ini memuat koefisien A0, A1, dan A2. Selanjutnya kita akan menentukan, kita akan mencari nilai-nilai koefisien ini, sehingga persamaan di atas itu melalui ketiga titik data yang diberikan. Nah, ini untuk mencari A0 sama dengan Y0, kemudian untuk koefisien A1, nah ini penurunan untuk mencari koefisien A2. Kita menggunakan ini untuk mencari koefisien A2. Nanti nilai-nilai yang sudah kita peroleh untuk A0, A1, dan A2, selanjutnya nanti kita substitusi ke dalam persamaan yang ini. Contoh yang kedua, hitung taksiran Y untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan interpolasi kuadratik untuk data berikut. Ini datanya diketahui ada 3 buah titik data. Kemudian kita akan melakukan perkiraan
untuk X sama dengan 2, berarti nilai di antara rentang ini. Penyelesaian koefisien-koefisien dari interpolasi kuadratik. Ini untuk yang A0 sama dengan Y0 sama dengan 0. Kemudian untuk yang A1, ini diperoleh hasilnya. Kita substitusi nilai-nilai Y1 dan Y0-nya. Koefisien A1 hasilnya 0,4621. Dan untuk koefisien A2 nilainya negatif 0,05187. Interpolasi kuadratik. Nah, ini kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan ini. Nilai-nilai dari A0, A1, dan A2-nya. Sehingga kita memperoleh nilai taksiran untuk X sama dengan 2 adalah 0,56584. Selanjutnya interpolasi kubik. Ini misalkan diberikan 4 buah titik data X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Kemudian gambar kurva polinomial kubik sebagai berikut. Ini gambar kurvanya seperti ini, sebaran titik datanya. Polinomial yang menginterpolasi ke 4 buah titik adalah polinomial kubik yang berbentuk, nah ini polinomial kubik itu terdiri dari ada koefisien A0, A1, A2, dan A3. Kita namakan di sini rumus C. Polinomial P3X yaitu rumus C itu ditentukan dengan cara berikut. Substitusi XI, YI ke dalam persamaan rumus C untuk I-nya 0, 1, 2, 3. Dari sini diperoleh 4 buah persamaan dengan 4 buah parameter yang tidak diketahui. Berarti nanti kita akan mencari koefisien A0, A1, A2, dan A3. Nah, ini 4 buah persamaannya. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk perhitungan polinom interpolasi. Nah, ini pada video kali ini kita akan membahas dengan menggunakan interpolasi Lagrange dan juga interpolasi Newton. Interpolasi Lagrange, tinjau kembali polinom linier. Nah, ini pada bentuk polinom linier yang kita bahas di awal. Persamaan tersebut kita dapat atur kembali bentuknya menjadi seperti ini. Kita misalkan L0-nya dan L1-nya. Selanjutnya, persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, ini persamaan yang kita gunakan dengan cara interpolasi Lagrange. Bentuk umum polinom Lagrange derajat kurang dari sama dengan n untuk n plus 1 titik berbeda adalah, nah ini bentuk umumnya, di mana I-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan n, dan untuk yang LIX-nya ini merupakan produk. Dalam hal ini LIX itu dinamakan polinomial Lagrange dan mempunyai sifat LIXJ itu apabila I-nya sama dengan J maka nilainya 1, apabila I tidak sama dengan J maka nilainya 0. Selanjutnya contoh 3. Hitung taksiran Y untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan interpolasi polinomial Lagrange untuk 4 titik data. Penyelesaian, kita akan mencari L0X dari 4 titik data yang diketahui.
yaitu ada X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Kita akan mencari nilai taksiran Y untuk X sama dengan 2. Selanjutnya, nilai yang diketahui ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama, L0X. Sehingga diperoleh nilai untuk L0X adalah 0,4. Selanjutnya, untuk L1X, kita substitusikan nilai-nilainya ke persamaan ini, sehingga diperoleh nilai L1X sama dengan 2. Selanjutnya, untuk L2X, kita peroleh nilainya adalah negatif 2. Selanjutnya untuk L3X, diperoleh untuk L3X adalah 0,6. Nah, ini untuk polinomial Lagrange yang sesuai dengan 4 titik data yang diberikan. Ini bentuk persamaannya. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai Y0, L0X, Y1, L1X, Y2, L2X, Y3, L3X. Sehingga diperoleh nilai taksiran Y untuk X sama dengan 2 adalah 0,62888. Selanjutnya, interpolasi Newton. Secara umum, N plus 1 titik data, misalkan X0, Y0, X1, Y1 sampai dengan Xn, Yn, ini dapat dicocokkan dengan suatu polinomial berderajat N yang mempunyai bentuk. Selanjutnya, persamaan yang digunakan untuk menghitung koefisien-koefisien A0, A1, A2, sampai dengan AN. Tinjau kembali polinom linier P1X. Bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1X sama dengan A0 ditambah A1, X dikurangi X0. Yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0, dan A1, nah ini kita bisa mencari A1 sama dengan Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0. Kita katakan ini rumus E1. Persamaan rumus E1 ini merupakan bentuk selisih terbagi. Berarti idenya kita menggunakan selisih terbagi yang dapat disingkat penulisannya menjadi A1 sama dengan F X1, X0. Polinom kuadratik dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan P2 dapat dibentuk dari polinom sebelumnya, yaitu P1X. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mensubstitusikan X sama dengan X2 untuk memperoleh, ini untuk mencari A2X. Kita katakan ini rumus E2. Nilai A0 dan A1 dimasukkan ke dalam persamaan rumus E2 untuk mencari koefisien A2. Nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN ini merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 sama dengan Fx0, untuk A1-nya Fx1, X0, A2-nya Fx2, X1, X0, sampai dengan AN.
Nah, ini polanya untuk mencari nilai selisih terbagi. Kemudian nilai A0, A1, A2 sampai dengan AN ini merupakan nilai selisih terbagi yang dapat kita hitung dengan menggunakan tabel selisih terbagi. Misalnya, ini ada tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik. N sama dengan 4. Kita bisa lihat, ini data yang diketahui, XI, X0, X1, X2, X3-nya. Kemudian ini nilai YI, Y0, Y1, Y2, Y3. Kemudian ini untuk keterangannya ST selisih terbagi. Selisih terbagi yang pertama untuk mencari nilai A1, selisih terbagi yang kedua mencari nilai A2, selisih terbagi A3 mencari nilai A3. Misalkan contoh yang keempat, hitung F9,2 dengan menggunakan interpolasi Newton derajat 3. Ini data-datanya. Ini untuk nilai X dan Y-nya. Kemudian penyelesaiannya kita akan menggunakan tabel selisih terbagi berikut. Nah, ini tabel selisih terbaginya. Ini data yang diketahui. Untuk nilai XI, ini untuk nilai YI. Kemudian kita mencari selisih terbagi yang pertama untuk nilai A1. Kita akan cari nilai A2 dan A3. Untuk nilai A1, ini diperoleh dari selisih terbagi Fx1, X0. Kita substitusikan nilai-nilai untuk yang Fx1, berarti Fx1 itu adalah Y1 yang ini. Kita masukkan ke bentuk persamaan ini. Kemudian Fx0 berarti Y0. X1 dikurangi X0. X1-nya 9 dan X0-nya 8. Setelah kita lakukan perhitungan, nilainya adalah 0,1178. Selanjutnya, untuk mencari Fx2, X1. Selanjutnya, hasil akhirnya adalah 0,1082. Selanjutnya, untuk Fx3, X2. Kemudian kita memperoleh nilai 0,097733. Ini hasil-hasil nilainya kita memperoleh untuk kolom yang pertama untuk selisih terbagi pertama nilai-nilai A1, Fx2, X1, Fx3, X2. Untuk A2, Fx2, X1, X0, nilai-nilai ini kita substitusikan yang sudah diketahui sebelumnya pada tabel selisih terbagi yang pertama. Selanjutnya kita peroleh hasilnya adalah negatif 0,0064. Untuk Fx3, X2, X1 sehingga hasilnya adalah 0,005235. Dan untuk nilai A3, selanjutnya setelah disubstitusi, nilai akhir yang kita peroleh adalah 0,0038883. Nah, ini untuk nilai taksirannya. A0-nya kita substitusi, A1, A2, dan juga A3. Sehingga nilai taksirannya untuk X sama dengan 9,2 itu adalah 2,2189.
Kita sudah membahas tentang interpolasi polinomial. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.